Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan izinnya kita sekarang bisa melaksanakan kegiatan MPLS. Tentunya Ibu doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Iis Ismawati. Di sini Ibu sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum akan memaparkan materi tentang pengenalan kurikulum dan tentunya persiapan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 di SMK Medikakom. Seperti yang sudah kalian ketahui, SMK Medikakom terdiri dari 8 jurusan, diantaranya ada jurusan farmasi, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, teknik kendaraan ringan otomotif, lalu teknik bisnis dan sepeda motor, teknik pemesinan, akuntansi, dan tata boga. SMK Medikakom sendiri menggunakan kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Nah, memang SMK Medikakom ini memang terpilih menjadi pilot ya untuk penerapan kurikulum 2013. Nah, untuk kurikulum SMK sendiri ada beberapa perbedaan dengan kurikulum SMA ya. Untuk SMK tentunya dari segi kurikulum pembelajaran ini disertai mata pelajaran istilahnya adalah pelajaran produktif ya, atau juga dikenal dengan mata pelajaran keahlian ya, untuk kalian pelajari nanti selama 3 tahun di SMK Medikakom. Nah, di sini pembelajaran di SMK Medikakom tentu terdiri dari beberapa kelompok. Di antaranya ada kelompok A, ini adalah kelompok wajib, seperti biasa yang kalian pelajari sebelumnya, mungkin di SMP juga sama, pernah mengikuti pembelajaran ini ya. Ada di antaranya ada pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, dan bahasa Inggris. Lalu ada kelompok B. Ini kelompok B ini terdiri dari pelajaran seni budaya dan pendidikan jasmani dan olahraga. Ya. Lalu ada pelajaran kelompok C. Nah, kelompok C ini dikenal dengan kompetensi keahlian atau kita biasa menyebutnya dengan pelajaran produktif gitu. Nah, di sini terdiri dari kelompok C1, C2, dan C3. Nah, ini untuk contoh di kompetensi keahlian atau jurusan rekayasa perangkat lunak, ada pelajaran simulasi dan komunikasi digital, di mana di sini kalian nanti belajar dasar-dasar komputer, bagaimana menggunakan tools-tools yang ada di dalam komputer, kalian pelajari ya sebagai ilmu dasar di kelas 10. Lalu ada pelajaran fisika, pelajaran kimia, lalu ada pelajaran sistem komputer ya dan jaringan dasar. Nanti walaupun RPL dan TKJ ini pelajaran sistem komputer dan jaringan dasar ini sama. Jadi kalian sama-sama belajar sistem komputer dan jaringan dasar. Lalu ada HTML untuk pemrograman web ya, dasar ya. Lalu ada pemrograman dasar, ini nanti kalian belajar tentang algoritma gitu ya. Lalu ada dasar desain grafis dan seterusnya. Jadi untuk SMK ini yang membedakan ya. Kalian akan mendapatkan pelajaran yang memang untuk hard skill kalian, kemampuan kalian ya untuk siap menghadapi dunia kerja. Lalu ini ada produktif TKJ ya. Memang dari C2, C3 ini nanti akan lebih mengarah kepada jaringan ya. Jaringan seperti keamanan jaringan, lalu jaringan wide area network dan lain-lain. Lalu ini untuk farmasi, di sini ada pelayanan farmasi, farmakognosi, farmakologi, kimia farmasi dan lain-lain. Gitu. Dan ciri khas di SMK ini ada pelajaran namanya produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi sesuai dengan tujuan SMK bahwa lulusan SMK itu harus bisa memenuhi BMW ya, bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Bekerja berarti kalian dibekali dengan hard skill berupa kompetensi keahlian di mana kalian akan mempelajarinya di sekolah. Lalu
melanjutkan, kalian juga dibekali ilmu-ilmu atau pelajaran-pelajaran yang memang bisa kalian gunakan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Lalu wirausaha, ya. Wirausaha berarti kalian dibekali untuk ilmu-ilmu atau kemampuan untuk berwirausaha. Di sini kita masukkan ke pelajaran namanya produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, ini selanjutnya ada pelajaran produktif TKR ya, untuk anak-anak TKR ini yang akan kalian pelajari. Kalian akan belajar gambar teknik, teknologi dasar otomotif, pekerjaan dasar otomotif dan lain-lain. Lalu di sebelahnya ada pelajaran produktif TBSM, ini untuk sepeda motor. Kalian juga nanti ada tambahan seperti kalian akan belajar tentang manajemen bengkel sepeda motor. Jadi memang lulusan TBSM ini selain dia bisa handal sebagai teknisi ya, teknisi mesin motor, tetapi dia juga harus handal di dalam manajemen bengkel gitu. Jadi nanti ke depannya bisa menjadi seorang manajer. Ini untuk produktif TPM, ini ada belajar tentang pemesinan bubut, Fries, Gerinda, lalu ada produktif akuntansi. Nah, nanti kita kerjasama dengan IAI ya, untuk pemberian sertifikat kompetensi keahlian akuntansi. Sebagai kalian bisa punya standar pelaporan keuangan yang diakui, seperti itu. Lalu ada tata boga, ini produktif tata boga ya ada boga dasar, ilmu gizi, tata hidang, produk cake and kue Indonesia, pastry, dan lain-lain. Lalu bagaimana pelaksanaan belajar di SMK Medikakom? Untuk belajar di SMK Medikakom sendiri, kita menerapkan namanya blended learning. Ya, blended learning itu adalah untuk pembelajaran kita ini terdiri dari dua, yaitu face-to-face learning dan online learning. Face-to-face learning ini dikenal dengan BDR atau belajar dari online learning ini dikenal dengan BDR atau belajar dari rumah, sedangkan face-to-face learning ini kita akan kenal dengan istilah PTMT atau pertemuan tatap muka terbatas. Ya, jadi rencananya ke depan kita akan buat penjadwalan ini online learning melalui website e-learning SMK Medikakom dan face-to-face learning melalui tatap muka terbatas, tentunya dengan prosedur yang sudah disepakati bersama. Lalu untuk pembelajaran di sini di Medikakom kita membuat fasilitas khusus ya, fasilitas khusus untuk online learning. Dengan online learning ini kita menggunakan alamat website sekolah ya, alamat website e-learning sekolah. Nanti akan saya berikan alamatnya untuk kalian belajar. Nah, di sini proses KBM blended learning. Di sini ada tatap muka, ada pembelajaran daring, dan ada evaluasi pembelajaran. Nah, untuk evaluasi pembelajaran, kita menggunakan aplikasi buatan Medikakom sendiri untuk ujian online. Ini model KBM blended learning. Ya, yang pertama, kalian mengakses situs ya, alamat seperti yang tercantum. Ya, ini adalah alamat e-learning sekolah dengan port 555. Ketika port 55 ini penuh, kalian bisa gunakan port 444. Jadi kayak alamatnya kalian tinggal ketik di web browser http://202.150.157.30.2.555 e-learning. Atau angka 55 ini bisa kalian ganti dengan 444 ya, 4-nya 4 kali, atau angka 7 dan 8 ya. Ini yang umum kita gunakan, kalian bisa akses. Nah, nanti guru akan memasukkan modul pembelajaran, video pembelajaran, begitupun kehadiran kalian melalui media e-learning ini. Nah, ketika kalian melakukan praktek tatap muka atau tatap muka terbatas, kalian akan datang ke sekolah. Tentunya nanti akan ada SOP
yang harus kalian ikuti ketika kalian datang ke sekolah. Nah, dan salah satunya adalah izin dari orang tua. Jadi nanti kami akan menyebarkan angket untuk diisi oleh orang tua. Bagi siswa yang diizinkan tentu itu bisa datang ke sekolah ya ketika dijadwalkan. Dan ada beberapa persyaratan lain yang harus diisi oleh siswa agar bisa melakukan tatap muka terbatas. Nah, di sini orang tua, urusan kesiswaan dan lain-lain, ini tetap datang ke sekolah untuk kesiswaan, pengelolaan dan lain-lain, manajemen juga seperti itu. Nah, untuk orang tua bisa berkomunikasi dengan pihak sekolah melalui Bapak Ibu wali kelas nanti yang akan diberikan nomor handphonenya oleh panitia MPLS. Bisa berkomunikasi melalui wali kelas jika ada yang ditanyakan tentang sekolah. Nah, untuk proses upload tugas, kehadiran, dan lain-lain melalui e-learning SMK Medikakom. Nah, untuk teknis lain, guru bisa atau diperbolehkan menggunakan Google Classroom, Google Drive, Google Meet, atau media Zoom, dan lain-lain untuk mendukung pembelajaran. Oke, untuk SOP seperti ini. Nah, sebelum kalian datang ke sekolah, yang pertama adalah tadi saya sudah sampaikan, orang tua wajib mengisi izin orang tua jika anaknya akan melakukan tatap muka terbatas. Lalu siswa diwajibkan mengisi self assessment health, ya self assessment health sebagai isian yang menunjukkan kesehatan siswa. Jika siswa merasa sakit atau dia kontak erat dengan orang yang terpapar COVID atau juga baru datang bepergian atau dari luar kota, diharapkan tidak datang ke sekolah. Ini protokol kesehatannya nanti akan di-share-kan kepada wali kelas, dan wali kelas akan share ke kalian lewat grup kelas masing-masing. Oke, ini yang tadi ya. Lalu untuk jadwal pelajaran, ini jadwal pelajaran akan kami bagikan melalui wali kelas dalam bentuk PDF. Itu bisa didapatkan oleh kalian dan tentunya dibagikan juga kepada orang tua sebagai kontrol pembelajaran di rumah. Nah, untuk pembelajaran tatap muka terbatas, ini dikhususkan untuk mata pelajaran praktek menggunakan sistem blok dan akan diatur masing-masing jurusan. Nah, ini yang akan kami lakukan ketika di sekolah, selesai mengisi self-assessment health, kalian akan dicek suhu, dipastikan tidak ada kondisi sakit. Jika badan kalian panas, mungkin karena dalam perjalanan, kalian akan menunggu di ruang tunggu yang sudah disiapkan. Ketika kondisi kalian memang baik, nah kalian bisa masuk ke lingkungan sekolah dengan menerapkan 5M. Nah, kalian akan mengikuti pembelajaran khusus dengan jadwal sistem blok dengan melakukan 5M, tetap physical distancing. Fasilitas kita ini kita mengukur jarak itu minimal 1,5 sampai 2 meter antar siswa. Jadi untuk bangku, tempat praktek, alat-alat praktek, dan lain-lain itu sudah ditandai, tidak boleh berubah posisi, kalian tetap duduk di sana, dan kita jadwalkan tidak melebihi dari waktu makan siang, ya untuk sesi 1 tentunya, sehingga kalian bisa langsung pulang setelah pembelajaran selesai. Ini simulasi contoh pembelajaran tatap muka dengan penjadwalan. Nanti yang datang akan diurutkan berdasarkan nomor absen, itu akan diinformasikan kemudian. Ya, jadi kami akan buat per kelompok untuk masuk ke sekolah, tentunya dengan prosedur yang sangat ketat. Ini simulasi PTMT, kita sudah melaksanakan simulasi PTMT, dan alhamdulillah Medikakom sendiri di awal sebelum terjadinya peningkatan COVID-19 sekarang, kita sudah mendapatkan izin. Hanya mungkin untuk sekarang ini, karena kasus semakin tinggi, kita menghentikan untuk sementara waktu.
Ini, untuk bentuk aplikasi e-learning, nah mungkin yang sekarang itu lebih, bagus lagi dari segi tampilan, ya karena kami selalu melakukan perubahan, penambahan perbaikan di setiap, waktunya gitu untuk, mempermudah layanan dan kenyamanan siswa-siswi kami. Ini adalah aplikasi ujian yang kami buat untuk mempermudah, pelaksanaan ujian di SMK Medikakom. Ini output, dari e-learning tersendiri pertama, kegiatan, proses belajar mengajar bisa terawasi, kegiatan guru dan siswa dapat berjalan dengan lancar, kehadiran guru tercatat, kehadiran siswa pun tercatat, jadi kami bisa memberikan informasi kepada orang tua ketika siswa tidak mengikuti pembelajaran. Ini yang perlu diperhatikan dan kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu wali kelas kalian nanti di pembelajaran agar kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, ini yang harus dilakukan, yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kalian login ke aplikasi. Untuk username dan password akan di-share oleh wali kelas kalian. Kalian mengisi absen setiap pertemuan, lalu kalian bisa mempelajari setiap pelajaran yang ada di hari itu, ya, sesuai jadwal kalian. Di situ akan ada modul, ya, video dan lain-lain yang akan diberikan oleh guru kalian. Lalu jika ada tugas, kalian langsung menguploadkan tugasnya melalui e-learning sehingga kehadiran bisa dicatat dengan baik. Itu saja informasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa menghubungi Bapak Ibu wali kelas atau admin di MPLS. Nah, bisa juga kalian simak pemaparan ini melalui channel YouTube sekolah agar bisa dipahami dengan baik. Itu saja dari Ibu, terima kasih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, mudah-mudahan Allah memudahkan kalian untuk terus belajar. Dan mudah-mudahan di SMK Medikakom ini kalian bisa menjadi lebih baik lagi, ya, dan bisa mencapai cita-cita kalian. Saya akhiri pertemuan ini, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.